jadi jangan mendadak ke kiri ke kanan karena agak cukup bahaya. Jadi gerakannya agak diperlambat. Terus udah ready? Ready, go. Ready, Siap. go. Siap dong. Bang Bud, Kang. gimana kabarnya? Baik, Kang. Kenalin nih Nabila, Oh, Nabila. salah Sama satu Budi. pilot hot air balloon di sini. Oh, gitu ya. Wah, terbaik ini. Jadi gimana, Lil, teknisan buat terbangin si balon ini? Bang Bud sebelumnya belum pernah naik. Belum pernah? Ya, oke. Iya. Jadi cara kerjanya sebenarnya sederhana dengan cara memanaskan temperatur di dalam balon. Ya. Jadi kita dipanaskan agar temperatur yang di luar sama di dalam berbeda. Nah, dengan begitu balon bisa terbang. Jadi volumenya itu lebih ringan daripada volume yang ada di luar temperatur. Oke, safety-nya gimana nih? Kayaknya cukup menarik nih untuk naik. Ya. Safety-nya ini kita kan hot air balloon bukan free flight kalau di sini namanya tethered hot air balloon. Kita menempatkan 3 titik tali di sana supaya dia lebih naik dengan statis. Oh, jadi tidak bergerak ya di atas. Enggak. Cuman ada Bergerak pacuan paling ya. kita ada error sekitar 5 meter 6 meter karena angin. Kita juga pengaruh angin karena Ya. itu. Siap. Untuk safety-nya kita di dalam ada selimut panas, ada fire extinguisher juga. Tapi ini angin bagus nih, lagi bagus nih. Angin lagi kalem, alhamdulillah. Oke. Tapi siangan dikit kita mungkin agak anginnya kencang. Oke, boleh nyoba ya? Boleh. Siap. Oke. Langsung aja. Langsung aja. Yuk. Go. Nah, Kang, kita udah naik nih balon, tapi belum terbang nih. Bagusnya gimana nih, Kang? Ya kita tanya aja langsung ke Nabila. Nabila, boleh dong jelasin sebelum kita naik ini. Oke, kita briefing takeoff dulu ya. Ya. Sebelum take off, kita diharapkan untuk pegangan ini sama ini dulu. Nanti sampai Oke. di atas boleh dilepas. Nah, Oke. untuk pergerakan kita diinfokan dulu, jadi jangan mendadak ke kiri ke kanan karena agak cukup bahaya. Oke. Jadi gerakannya agak diperlambat. Ya. Terus udah ready? Ready, go. Oke. Ready, Siap. go. Siap dong. Kang, tujuan naik balon ini apa sih, Kang? Kan Mang Budi sendiri yang tahu tentang keresahan Kakang mengenai air. Mungkin dari sini Mang Budi bisa ngejelasin sih ke Kakang tentang gimana pergerakan air dari hulu ke hilir gitu. Oke. Saya coba lihat peta dulu ya, Kang ya. Ini arahnya di mana nih? Oh, ini nih arah utara nih, jelas nih. Kang, bisa lihat jelas, Kang, kondisi di atas ini, Kang? Ya sih, kalau di atas emang kelihatan keren banget sih. Oh iya. Tapi ada yang perlu saya jelasin, Kang, di sini, Kang. Sudah jelas ya, lihat gunung, mana bukit, mana bangunan. Jadi yang kemarin Kakang ceritain tentang air tuh turunnya itu dari mana gitu. Nah, itu yang kita jelasin dari sini, Kang. Bil, Ya. ini kita arah mana nih kayaknya nih? Jadi balon ini tuh arahnya ngikutin angin. Ya. Terbangnya ngikutin angin, semuanya ngikutin angin.
Jadi untuk makanya kita di jam ideal kita itu sekitar dari jam 5 sampai jam 8. Jam 8 pagi up dari sana anginnya sudah agak kencang dan itu agak savingnya kurang. Oke, berarti pagi-pagi buta ya datang ke sini ya? Pagi buta dan lebih baik jam 7 sih, karena jam 7 itu sekalian sunrise muncul dan anginnya juga kalem banget. Terbaik Kang, ada sunrise di sini Kang. Oh iya, soal ketinggian nih, ketinggian maksimal. Berapa sih yang bisa dicapai sama balon ini? Untuk tetap itu sendiri itu sampai 50 meter. Jadi tergantung dengan tali yang kita ikat itu sampai 50 meter. Oke. Gitu. Kang, kita mau ke arah mana nih? Ini kan kelihatan nih semua penjuru di sini nih. Dan saya tahu posisi hulu air ada di mana, Kang? Kayaknya sih kalau lihat dari sini kita mending ke utara ya, Mang. Oh, Kang. Gimana perjalanannya tadi? Mantap, Mang. Jalurnya juara. Jadi ini, Mang, yang disebut North Wall teh. Nah, betul Kang. Ini tuh salah satu tempat terbaik, Kang. Saya dan kawan-kawan pernah jalan ke sini. Ini nih, North Wall. Kita bisa lihat hamparan hutan pinus sama hutan heterogen. Ya sih, Mang, jelas banget ya perbedaan antara hutan heterogen dan hutan pinus. Setahu saya, Kang, tahun 95 waktu saya berlatih di sini jadi pendaki gunung. Ini lagi ditanam, Kang, pohon pinus itu, Kang. Ditanam, Mang? Ditanam. Oh iya, Mang, enggak. Setahu saya juga pinus mah cuma ada satu di Indonesia mah, yang jenis merkusi itu, yang cuma ada di Sumatera Utara. Terus sisanya mah diimpor pada zaman penjajahan Belanda buat kebutuhan produksi. Memang betul, Kang. Pinus itu memang punya nilai estetik buat anak muda. Tapi buat ekosistem, menurut saya kurang, Kang. Bener. Tapi emang bener sih, kerasa banget sama Kakang. Di umuran-umuran Kakang kayak gini, teman-teman Kakang pada main, foto-foto, terus ala-ala piknik ceria gitu di hutan pinus gitu. Padahal mereka ya mungkin nggak tahu gitu asal muasal si pinus. Tapi emang benar kata Bang Budi itu, pinus itu emang dapat nilai estetikanya. Nah, sekarang gini, akibat dari itu pohon pinus itu memang bagus buat nyerap karbon dioksida, tapi tidak dibarengi dengan kebutuhan air. Jadi di kala kekeringan, Kang, kemarau nih, itu pasti kering karena prematur gitu. Kalau di luar sana kan ada musim salju, Kang. Kalau di kita nggak ada. Jadi sangat menyerap air banyak sekali gitu. Nah, dikala
musim hujan itu air jalan aja langsung ke bawah tanpa resapan gitu. Oh, run off berarti ya, Mang? Nah, itu mungkin bagus tuh. Bahasa apa itu, Kang? Emang bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh limpasan, Mang, namanya tuh. Dimana si tanah itu udah nggak mampu lagi menyerap air, nggak kayak hutan heterogen yang di sana, Mang. Jelas, Kang. Jadi seharusnya tanah asal muasalnya dia memiliki permeabilitas atau apa ya, daya serap lah, daya serap yang tinggi gitu kalau hutan heterogen. Tapi ngedengar cerita Mang Bud tentang gimana kondisi tanah setelah ditanami oleh hutan pinus, emang bener sih kayaknya terjadi limpasan. Ya terjadi sekarang, Kang. Di mana-mana semua mata melihat, semua telinga mendengar. Kita sudah tidak ada pilihan lain. Harus cepat bersikap, Kang, kayaknya kita, Kang. Emang kita harus bersikap kayak gimana sih, Mang? Ya harus cepat-cepat bersikap untuk melakukan penanaman. Jadi untuk melakukan penanaman ada 3 jenis yang harus kita perhatikan, Kang. Status tanaman, status lahan, dan status penanam. Jadi kalau tidak sesuai penanaman, kita akan mendatangkan musibah di kemudian hari, Kang. Emang gimana tuh, Mang? Asal muasal kayak asal menanam lah. Ya, Memunculkan musibah tuh kayak gimana maksudnya? ya harus jelas dulu apa yang ditanam dan apa yang harus bermanfaat bagi masyarakat, gitu kan. Bagi kita sebagai penanam. Lahan pun sama, gitu kan. Kita harus berbicara tentang keberlanjutan. Jadi, nah sekarang pinus keberlanjutannya apa, Kang? Nah, itu sih, Mang, yang saya tanyakan ke Mang Bud, karena saya awam banget sih tentang pinus ini. Nah, setahu saya untuk percepatan ekologi, apalagi selain pohon bambu gitu. 1, mempercepat tumbuh. 2, menahan longsor, menampung air. Tidak ada cara lain, Kang, untuk mempercepat pertumbuhan ekologi, yaitu dengan bambu, Kang, salah satunya. Apalagi kita butuh air sekarang. Lah, kok bisa kita butuh air sih, Mang? Ya sekarang lihat aja di bawah, Kang. Kalau musim hujan itu bak kontrol pada kotor semua, Kang. Itu akibat dari limpasan tadi, Kang. Karena memang tidak ada resapan gitu. Bentar, Mang. Suara apa ini, Mang? Bising pisan. Itu teh suara ini, Kang, apa? Orang-orang perkebunan lagi ngambilin apa? Teh itu buat diproduksi. Oh, gitu. Ya, Terus nanti dibawa ke pabrik gitu. iya kan kita nih pabrik teh ini, Kang. Sambil lihat Gunung Burangrang nih. Bambu juga punya nilai ekonomi, Kang. Gimana emang, Mang? Ya kan nanti kayu akan habis, Kang. Bambu itu salah satu pengganti kayu dunia, Kang. Makanya kita harus bersikap menanam bambu dari sekarang. Emang bisa ya bambu ngegantiin kayak kayu-kayu yang keras lah, kayak kayu jati gitu, kayak kayu besi? Bisa, bisa. Kan sekarang ada teknologi lamina, Kang. Teknologi gimana itu, Mang? Sistemnya dipres, disatuin, dipotong-potong gitu. Bisa jadi balok-balok kayu atau jadi papan-papan kayu. Wah, keren sih, Mang. Di Indonesia udah ada itu, Mang? Udah ada, cuman produksinya masih mahal. Kan masih sama negara sebelah, Kang, yang bikin. Wah, Bentar-bentar, Kang. Saya mau ambil kehangatan dulu, Kang. Mau, Kang? mau atau apa itu, Mang? Bentar. Ini, Kang, nih. Wah, ngeri gini, Teratai salju. Minuman apa nih, Mang? Minuman kerajaan. Dari Himalaya. Wah, bisa diduniain atuh, Mang, ini mah. Terbaik atuh. Udah mendunia ini mah, Kang, kali. Nanti kita coba bareng.
Coba Kang. Cheers dulu atuh. Oke. Wah, asli gue mah. Langsung anget Mang. Oh gitu Kang? Pasti Kang. Kan cuaca dingin gini mah enaknya yang anget-anget kan? Kapan kita Bang? Lanjut jalan? Bentar lah. Nunggu agak sedikit kabutnya turun. Biar agak cerah. Siap kalau gitu mah. Nikmatin dulu aja Mang. Oke. Anget ya Mang? Segelas juga? Iya tuh teratai salju hasil fermentasi Kang. Itu kan zat aktif Kang. Oh iya Mang, ngomong-ngomong emang bener ya. Akibat pertumbuhan penduduk yang masif ngebuat kebutuhan air terus meningkat ya Mang? Betul. Jadi nggak ada pilihan lain ya. Harus tanam bambu kita Kang. Salah satu jenis bambu yang paling cepat yaitu jenis bambu-bambu yang akan menggantikan kayu nantinya. Oh gitu Mang. Ya, itu dalam waktu 3 tahun sekali kita tanam, bambu sudah bisa kita panen dalam waktu 35 tahun bahkan seumur hidup Kang. Nah, di situ juga sebagai fungsi penyerapan air terbanyak. Karena ya gitulah fungsi bambu yang harus kita sosialisasikan kepada semua lapisan. Bukan kita harus membambunisasi, tapi air kekurangan kita kan. Oh jadi gitu Mang. Jadi emang relate ya Mang, Mang Budi ngomongin soal bambu untuk percepatan ekologi itu Mang. Karena apalagi ya solusi yang bisa dilakuin buat itu tadi kecepatan ekologi. Betul. Saya pernah lihat atau nanam bambu itu 1 hari bisa sampai 30 cm atau 50 cm per hari naiknya si pohon bambu. Serius Mang, secepat itu? Secepat itu Kang. Wah. Jadi masih bisa kita lakukan gitu. Cek bahasa Sunda mah katungkulan keneh orang-orang gitu. Dan jangan lupa Kang, kita perjuangan ini bangsa Indonesia pakai bambu runcing kan, kita juga merdeka pakai bambu runcing kan. Bener banget sih. Tapi pohon pinus itu bukan berarti tidak bagus Kang. Untuk sekarang ini percepatan ekologi, pohon apa lagi yang harus kita tanam selain bambu? Bener banget sih Mang, kalau ngelihat dari situ ya. Nah, ada pepatah bilang kalau menanam bambu itu keluar mata air Kang. Tapi kalau tidak menanam bambu bisa keluar air mata Kang. Nah Kang, sekarang saya tanya, mahal mana air sama emas? Ya jelas emas atuh Mang. Kalau 20 tahun ke depan, emas sama air mahal mana? Gimana Kang? Udah angetan Kang? Wah atuh Mang, ini mah auto haredang. Ngomongin lingkungan sama dibarengin minum teratai salju. Ya udah atuh Kang, sekarang mah kita kan masih belum sampai nih. Motor taruh dulu, kita akan jalan lagi Kang. Yalah meureun da motor mah aman ya di sini mah. Aman, kita gas Kang. Ayo atuh. Tapi hiking Kang. Ah aman atuh. Siap, kalau begitu. Go. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return another day. Ah Mang, terbaik. Di sini lah orang I was paling samping dulu.
Boleh Kang, kita rem dulu di sini ya. I had fragmented my soul into pieces, contradicting themselves. Perhaps it Sekarang Kang, ini Kang di sini Kang. as it is, how the Jahat. world is the man Perjalanan ya cukup that every jauh. needs to be whole. And the road signs keep changing as the road stretches out Bang, ahead. di samping dulu atuh Sip, terbaik, sebat ya. biar nggak ceket. Ceket. From changing, all I wanna do is lie down. Suara burung Kang, terbaik Kang. Nggak usah pelihara burung ya Bang di sini mah. Gak usah. Tinggal go ke sini aja. Dengerin kicauan-kicauan liar. Kita ngobrolin pinus nih. Kan menurut anak muda punya nilai estetik. Nah, menurut Kakang gimana Kang? Dari segi apa nih? Ya kalau menurut Kakang sih pinus punya keunikan sendiri ya. Pertama dari aromanya. Kakang emang suka banget sih sama aroma pinus gitu. Karena ada apa ya? Ada efek relaksasi di situ. Oh, bisa pakai terapi ya di situ. Bener Mang, apalagi di rumah sering tuh ada lilin, ada aroma pinus. Ketika dibakar, seruangan wangi pinus. Jadi emang enak banget sih buat relaksasi sebenarnya. Jadi di dalam rumah tuh kayak di hutan pinus gitu Kang. Iya, tapi tujuannya ya untuk relaksasi tadi. Oh, ya. Keren Kang, itu menurut saya pinus itu Kang, coba aja lihat. Itu kan jadi tempat-tempat wisata tuh. Jadi pemandangannya yang katanya luar biasa tuh gitu. Benar banget Mang, di situ juga kan menghidupkan ekonomi ya. Apalagi masyarakat mungkin dapat penghasilan lebih dari sana. Ya. Sebetulnya banyak Kang keuntungan dari pinus itu, karena kan tadi berbicara ekonomi ya. Itu mulai dari kosmetik, campuran bahan bakar, lilin dan lain-lain. Mungkin di situ itu nilai-nilai ekonomi yang mereka angkat gitu. Sehingga teman-teman yang membuka lahan-lahan wisata juga sama gitu. Dia tujuannya hanya untuk relaksasi. Bener banget sih Mang, ketika ya orang-orang perkotaan termasuk saya juga gitu ya, ketika ya cuman sekedar kita diam di hutan pinus ya itu memang menenangkan lah, cukup menenangkan buat beraktivitas di sana kayak hemokan atau piknik-piknik ceria kayak teman-teman Kakang gitu. Dan emang aksesnya juga mudah kan untuk ke hutan pinus. Tapi dengan suasana alam ini gimana Kang? Nah, jelas jauh sih. Kalau di hutan pinus emang kita jarang banget ya mendengar riuhnya Burung ya? burung-burung lah. Well. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return another day. I was cold, I was bored, I had fragmented my soul into pieces, contradicting myself.
Waduh, terbaik ini. Selalu makanan Kakang. Makanan apa ini, Kang? Cireng isi bukan, Kang? Wah, atuh Mang, bukan. Ini mah tacos. Makanan ala Meksiko Kidul. Oh, makanan Pablo Escobar bukan? Pablo Escobar mah tuh Kolombia. Memang terbaik, Skoy. Ini makanan Kakang selalu terbaik lah pokoknya. Cobain atuh. Oke, dari dapur Tuhan kan dibikinnya? Iya atuh. Kita masak di dapur Tuhan. Ya, cobain aja langsung. Oke lah, kita cobain aja langsung. Wah. Wah, Skoy. Ini kan bukan tesnya lidah kita. Tapi kalau Kakang yang masak, well, Kang. Ya iya tuh Mang, dan Kakang juga bukan orang luar, orang Indonesia. Jadi Kakang ngebuatnya ya sesuai sama lidah kita. Kira-kira apa nih isinya nih? Di sini isinya ada daging cincang, ada jagung, ada bawang bombay, lettuce, sama ini sih Mang, kol yang tapi yang warna ungu. Oke. Terbaik, Kang. Kita coba lagi aja, Kang, ya. Boleh ya? Ajar Mang. Nah, ini makanan apa, Kang, nih? Satu lagi nih. Itu sosis sama vegetable sih Mang. Tapi kasih bumbu lagi. Ada paprika powder, black pepper, terus bawang putih bubuk. Pokoknya mah harus dicobain sih sama. Oke, Skoy. Saya cobain nih ya. Coba aja. Langsung pakai tangan nggak apa-apa nih. Comot. Ah, siap. Bener ini bumbunya ada yang beda, Kang. Ya. Sosisnya juga ada yang beda nih kayaknya nih. Emang sosisnya basicnya emang udah enak sih Mang. Cuman pakai bumbu lagi gimana nih? Ya makin jos, Kang. Habisin Mang. Duh Mang, saya lupa bawa minum. Oh, atuh tenang di sini Makang. Di hutan mah air mah banyak atuh. Sebelah yuk kita nongkrong. Ayo atuh, gas. Yuk. Wah Mang, di sini Mang. Betul. Tadi kan kita nggak bawa air minum kan. Ini air minum nih, Kang nih. Wah, baik atuh nih Mang. Sok-sok. Kursinya di Ini aman menurutnya? aman, Kang. Ini nggak ada banjir bandang. Wah, nyaman sih. Aman. Nah, Kang, cobain dulu, Kang. Tadi kan nggak bawa minum. Nih, bawa Kukskoy. Siap. Kita langsung siuk di sini, Mang. Yuk. Segar pisan, euy. Beda dinginnya ya, Kang ya. Bisa. Mang, Ya, ngomong-ngomong, air ini dari mana sih, Mang? ini aliran dari hulu, Kang. Dari 2 gunung di utara, Kang. Oh, terus ini mengarahnya kemana? Pasti mengarah ke hilir. Iya sih. Ya, mengarah ke bawah. Di bawah kan ada Kota Bandung, ada Cimahi, ada Bandung Barat, Kang. Benar-benar. Nah, Kang, mau tanya nih, Kang. Ini kan di hulu nih. Peran air menurut Kakang, irisannya di hilir seperti apa sih, Kang? Nah, Mang, untuk masalah di hilir, pertumbuhan penduduk itu terus meningkat, dibarengi sama industri yang terus berkembang. Maka dari itu, kebutuhan akan air bersih terus meningkat juga, Mang. Tapi dibalik itu, kemampuan daya dukung lingkungan kita sudah tidak bisa mendukung kebutuhan air bersih sebanyak itu, Mang. Dibarengi sama kata Mang tadi, perubahan fungsi lahan. Seharusnya nih, Mang, ya, hutan yang tadinya heterogen gitu, terus beralih menjadi
hutan produksi atau kan bangunan-bangunan yang lain lah ya, Ya, betul atau Kang. lahan-lahan yang lain, itu ngebuat air tidak bisa terserap sempurna, Mang. Sehingga terjadilah limpasan. Yang disebut runoff itu ya Kang ya? Nah, iya Mang, limpasan atau runoff itu adalah pergerakan air di permukaan tanah menuju sungai atau titik-titik terendah lainnya, Mang. Oh, jadi itu peran air di hilir Kang. Jadi kita harus seperti apa nih sekarang Kang? Ya, yang kata Mang Budi tadi, kita harus melakukan percepatan ekologi karena kan untuk menunjang kebutuhan air bersih yang segitu banyaknya, ya apalagi selain percepatan ekologi tadi. Oh, berarti kita harus nanam bambu kalau gitu Kang. Nah, soal bambu itu, saya pernah sih Mang mengunjungi suatu wilayah, suatu kawasan ya, bukan wilayah, Ya, kawasan. Di situ ada Abah Sparrow. Abah Sparrow itu dia nanam bambu rutin gitu, sehingga kalau Kakang lihat udah kayak hutan aja, hutan bambu gitu. Bambu juga bisa membantu penyerapan air hujan tadi, Mang, infiltrasi. Karena kita lihat perubahan fungsi hutan yang tadi ngebuat air hujan yang seharusnya terserap sempurna ke dalam tanah itu malah jadi limpasan kayak tadi, Mang. Langsung aja ngeloyor ya ke bawah gitu. Makanya- Mengakibatkan banjir ya. Ya, makanya ketika musim hujan di daerah hilir itu banjir, tapi ketika musim kemarau daerah hulu kekeringan, nggak ada air yang bisa diambil, Mang. Oh, oke. Bencana yang terjadi saat ini Kang, kayak banjir, longsor, sebetulnya mudah untuk dapat kita tanggulangi Kang. Gak usah kita pergi ke planet lain atau pergi ke Mars. Cukup dengan kesadaran masing-masing aja Kang kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk lingkungan Kang. Wah, bener banget ya, Mang. Dengan kesadaran dari kita sendiri, itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap sekeliling kita. Betul Kang. Ya, semoga sekawanan dapat tergugah hatinya Kang untuk tetap menjaga lingkungan, karena biaya paling murah untuk memperbaiki bumi ini hanya kesadaran masing-masing. Bener, Mang. Memang kesadaran kita sendiri yang memiliki impact yang sangat besar buat mengatasi masalah-masalah lingkungan ini, Mang. Oh iya, Mang. Waktu itu Kakang pernah bilang soal air tuh sedikit di rumah. Tapi sebenarnya ada sebuah konsep yang bilang bahwa air itu adalah energi. Dan energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Betul Kang. Maka dari itu air memiliki siklusnya sendiri, mulai dari evaporasi, yaitu adalah proses penguapan dari badan air, dari laut ke udara. Selain itu juga ada evapotranspirasi, proses menguapnya air-air dari makhluk hidup, Mang, kayak tanaman, hewan, bahkan kita juga melakukan transpirasi. Setelah evaporasi, siklus selanjutnya yaitu kondensasi, Mang. Kondensasi teh yaitu proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air karena temperatur yang dingin di langit, Mang. Setelah kondensasi yaitu proses presipitasi, di mana air jatuh yang di situ disebutkan menjadi hujan, Mang. Terbaik, Skoy. Nah, Mang, salahnya kita sebagai makhluk yang katanya memiliki kecerdasan yang tinggi telah merusak sebuah siklus itu, Mang. Dari siklus itu sebenarnya ada juga, Mang, kayak dari hujan turun ya, sebelum ke laut, air itu kan seharusnya memasuki air tanah ya. Betul. Nah, karena Diserap gitu ya. Nah, iya, Mang. Nah, karena
perilaku manusia dengan segala aktivitasnya membuat air yang tadinya harusnya terserap bisa diambil juga dihilir, tapi sekarang malah terlimpas. Oke Kang, jadi kita juga harus sadar dan harus melakukan hal-hal kecil yang membuat impact besar terhadap anak cucu kita, Kang. Kakang masih penasaran dengan keresahan Kakang? Ya sih Mang, masih banyak hal-hal yang berputar di pikiran Kakang. Kalau gitu, mari kita bergerak lagi ke hulu, Kang. Gas Mang!